Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang dokter gigi mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam di masa awal masa pandemi tahun lalu. Dia temukan fakta-fakta bagaimana keselarasan ajaran Islam dan sains. Awal-awal pandemi corona itu kan lagi digalakkan untuk pakai masker, nggak boleh salah jabat tangan ya gitu kan, terus rajin cuci tangan. Nah itu saya ngelihatnya tuh inline banget sama ajarannya umat muslim. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semangatnya bukan main ya, semangatnya bukan main gitu. Kalau nggak karena kedinasan atau alasan yang sangat kuat gitu, nggak mangki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Terima kasih. Kita sapa dulu yuk Dokter Gigi Karissa Grani atau yang akrab disapa dengan Dokter Ica. Assalamualaikum Dokter Ica, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ani, sister-sister mufakat. Jelas nggak ya Bu suara saya pakai masker nih karena di kantor? Insya Allah jelas Dokter Ica. Iya. Sehat ya dokter ya? Sehat, alhamdulillah. Bu Ani sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Dokter, ini yang hadir di kajian mufakat siang ini tidak hanya seluruh Indonesia, tapi ada dari luar negeri juga nih, Bu Dokter. Alhamdulillah, sahabat saya sudah bergabung, Mbak Puput. Terima kasih sudah bergabung. Jadi mungkin Bu Dokter mau menyapa dulu, atau barangkali juga sista muslimah. Apakah sudah ada yang kenal sama Dokter Ica? Kalau yang sudah kenal boleh di chat ditulis gitu ya, artinya kenal ya. Ya betul. Kalau nggak salah ada kakak senior saya waktu di Taruna Nusantara, Kak Kresya, ada nggak ya? Kemarin udah sempat WA. Masya Allah, iya siap. Iya, jadi terima kasih Dokter Ica masih bisa menyempatkan waktunya untuk bisa memenuhi undangan kami gitu ya. Nah, Bu Dokter, ini tadi kan kegiatan kita ini juga dalam rangka Tahun Baru Hijriyah nih. Mungkin ini aja yang membuka aja ya Bu Dokter. Kira-kira menurut Bu Dokter ada makna nggak nih dari Bu Dokter tentang Tahun Baru Hijriyah buat seorang Dokter Ica ini? Iya, Masya Allah. Tahun baru ya, tadi yang udah sempat Ibu sampaikan itu ya, ternyata memang hijrah itu memang ada dua macam gitu ya, dari secara jasadnya dan secara kolbu atau hati kita gitu. Dan alhamdulillah gitu, kalau tahun lalu mungkin saya boleh hijrahnya benar-benar drastis ya. Mungkin dari yang gelap kepada yang cahaya ini gitu ya, agama cahaya ini, agama nur ini. Nah sekarang ini kalau kita sudah berada di dalam nikmat iman, nikmat Islam, memang kita nggak boleh berpuas ya gitu. Kemudian kita perlu terus gitu untuk memperbaiki kualitas keimanan kita gitu ya, semakin mengarah ke yang lebih baik. Itulah mungkin sedikit makna hijrah yang sekarang yang saya alami ya. Nanti ini semoga banyak hal ya di hari-hari belakangan ini yang memang membuat saya memaksa diri saya untuk keluar dari zona nyaman saya gitu ya, untuk saya nggak pernah ngira untuk ada di jalur ini gitu ya, untuk ada sharing-sharing seperti ini gitu, karena terus terang belum pede sebenarnya, karena belum ada background untuk pendidikan agama Islam gitu ya, dan
kalau memang Allah yang kehendaki, saya udah berusaha menghindar, sudah berusaha ngerem dan sebagainya, tapi ternyata memang Allah begitu mudahkan, Allah buat di luar perkiraan saya, ya berarti memang Allah mau pakai saya selama Allah mau pakai saya itu ya sudah saya taat aja gitu ya Bu ya. Itu sih yang mungkin makna dari hijrah yang mungkin saya rasakan di tahun ini gitu. Masya Allah, dalam sekali ya makna hijrah buat Dokter Ica ternyata gitu ya. Ya baik, Sista Mufakat. Nah, tema kali ini yang diangkat yaitu kan pesona keindahan Islam. Nah, pertanyaan yang muncul dan keingintahuan saya adalah pastinya keindahan Islam seperti apa ya yang ditunjukkan Allah kepada Dokter Ica ini ya, sehingga sampai begitu terpesona dan jatuh cinta Dokter Ica ini pada Islam gitu ya. Nah, itu juga yang apa ya ingin gitu ya kita ketahui. Kami juga pengen juga merasakan jatuh cinta gitu seperti halnya Dokter Ica jatuh cinta pada Islam ini gitu ya. Nah, nanti Dokter Ica akan sharingkan ya semuanya ke kita. Ya, mudah-mudahan waktunya juga cukup nanti. Nah, tapi sebelumnya mohon izin Bu Dokter, mungkin ada Sista Mufakat yang baru mengenal Bu Dokter di sini gitu ya. Nah, ini sedikit saja saya mengantarkan dengan beberapa pertanyaan pengantar ya Bu Dokter ya. Tadi Bu Dokter juga sudah sampaikan sedikit gitu ya, beberapa waktu lalu video Bu Dokter yang sudah viral gitu ya, tembus 5 juta lebih viewers gitu ya, Masya Allah gitu ya. Sista Mufakat mungkin yang belum nonton ya nanti bisa cari ya, banyak video-video beliau ya yang ceritanya juga sangat menginspirasi gitu ya. Nah, ada ini nggak Bu Dokter kira-kira apa ya hikmah dari semua itu kira-kira Bu Dokter? Silakan Dokter Ica. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, alhamdulillah ya, itu saya kalau setiap ingat itu memang nggak henti-hentinya bersyukur gitu ya. Kadang memang suka bertanya-tanya ya, kenapa kok saya ya Allah gitu. Di saat status itu sudah punya anak 3 gitu, kenapa hidayah itu baru menghampiri saya gitu. Walaupun di akhirnya ya saya mensyukuri karena ya nggak ada yang terlambat gitu ya, kan nanti dihitungnya terakhir gitu, dan Masya Allah, Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan gitu. Cuman kan biasanya memang orang malah mungkin dapat hidayah sebelum menikah gitu, dan akhirnya Allah mudahkan yang saya nggak pernah tahu gitu ya, gimana jalan hidup saya ketika saya berani memutuskan untuk bersyahadat seperti itu. Banyak yang dikorbankan juga gitu, dan apa namanya, tapi ternyata memang Masya Allah, janji Allah itu betul banget gitu ya. Ketika kita berkata bahwa Tuhan kita adalah Allah gitu, Allah sendiri yang akan jadi pelindung-pelindung kita gitu. Dan Allah janji kita nggak boleh sedih, nggak boleh takut, karena nanti surga itu sudah dijanjikan buat kita gitu. Insya Allah sekarang ya kita sedang menyusuri ya jalan menuju surga itu. Tadi jargonnya Mufakat juga udah pas banget itu. Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Bertetangga lagi nanti di surga insya Allah gitu ya. Amin. Semua di sini kita boleh jadi saksi bahwa kita hari ini sedang menyusuri jalan menuntut ilmu itu juga gitu, bagian dari itu juga gitu ya. Kan dikatakan barang siapa menyusuri jalan menuntut ilmu maka dimudahkan untuk menyusuri jalan menuju surga gitu. Nah, insya Allah seperti itu Bu, itu yang hari-hari ini belakangan ternyata kalau Allah buat jadi viral itu saya juga nggak ngira ya, saya merasa biasa aja. Yang saya share juga banyak kejadian perjuangan mualaf yang lebih berat dari saya dan masih berjuang sampai hari ini gitu. Tapi kalau sampai itu terjadi pasti Allah punya maksud gitu ya. Allah sayang sama kita hamba-hambanya gitu ya, Allah mau bicara gitu ya, bahwa Allah pengen mungkin kita lebih dekat lagi sama Allah gitu, lebih cinta lagi sama Allah. Itu aja Bu. Baik, terima kasih Dokter Ica. Jadi ini awal mula Dokter Ica tertarik dengan Islam itu sebenarnya pada masa awal pandemi ya Bu Dokter ya. Dan ya sekitar awal bulan Maret tahun lalu gitu ya. Dan Dokter Ica mungkin juga sering bilang ya bahwa sebelum-sebelumnya itu beliau itu apatis gitu terhadap Islam gitu ya. Tapi qadarullah gitu ya, dalam waktu hanya kurun waktu 2 minggu sejak beliau tertarik gitu ya,
langsung berikrar syahadat itu. Mungkin sedikit aja Bu Dokter bisa menceritakan sedikit aja Bu Dokter. Sedikit ya, ya boleh. Soalnya kalau itu bisa panjang. Sedikit aja ya. Ya, betul. Jadi ya tadi yang seperti di tayangan Net TV tadi ya, Masya Allah gitu ya. Saya biasanya memandang tadi sebenarnya nggak benci Islam, tapi lebih ke arah apatis, tadi cuek gitu. Nah kemudian nggak mau tahu lah gitu. Walaupun di rumah ada buku-buku Islamologi gitu, nggak pernah saya buka sekalipun gitu. Terus kalau ada pelajaran tentang itu juga pasti ya nggak terlalu excited lah gitu. Nah kemudian sampai satu hari yang biasanya saya memandang tadi muslimah memakai niqab itu agak sebelah mata ya gitu. Kadang mikirnya kenapa sampai begitu banget gitu ya. Dan ternyata hari itu justru Allah jalannya saya mendapat hidayah dari situ gitu. Saya melihatnya bahwa Masya Allah ternyata ajaran Islam itu udah dari dulu itu udah betul, udah sempurna gitu ya. Bahkan hari ini kita dipaksa seperti memakai niqab ya, memakai masker kemana-mana, kemudian juga tidak berjabat tangan dengan yang bukan mahram gitu kan, kemudian jaga wudhu, sering cuci tangan, seperti itu. Itu berangkat dari situ. Kemudian saya mulai browsing gitu, manfaat gerakan sholat, tapi masih dari sisi kesehatan karena background pendidikan saya dokter gigi itu ya. Kemudian mencari yang sunah-sunah Rasul yang saya tahu lah, yang umumnya dilakukan teman-teman di kantor, puasa Senin Kamis kayak seperti itu saya cari-cari sampai akhirnya saya udah gimana ya, kayak melakukan yang lama sudah mulai ragu gitu, tapi kesini juga belum bisa melakukan ibadahnya gitu. Jadi akhirnya saya 2 minggu itu buat saya lama banget. Karena biasanya ibadah, tapi itu saya benar-benar sama sekali nggak ibadah. Even untuk doa makan, doa mau tidur, doa mau berangkat dari rumah itu nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya saya nyerah. Saya mau bendung nggak bisa, saya mau tutup mata nggak bisa gitu. Tapi ya udah akhirnya ya udah saya belajar dulu. Saya pikir saya datang bikin janji ke Mualaf Center. Alhamdulillah ditemukan dengan ustazah yang menjelaskan tentang ketauhidan, rukun iman, rukun Islam. Di situ saya merasa ini ya, saya yakin ini yang benar gitu. Jadi akhirnya di situ saya tanpa ragu lagi saya memutuskan untuk syahadat gitu. Dengan maksudnya nggak berpikir yang gimana sih di situ, ya udah dengan satu kebenaran saja bahwa memang kita hanya boleh menyembah satu-satunya Allah gitu. Cuma Allah yang nggak ada sekutunya gitu ya, nggak ada bergantung pada apapun ya, itu saya yakin itu. Jadi di situ saya bersyahadat gitu. Luar biasa ini perjalanan hijrah Dokter Ica ini ya. Dan mungkin satu lagi dari saya sebelum masuk ke paparan Dokter Ica nih, Dokter Ica terus terang ketika kurun waktu hampir belum nyampe 1,5 tahun ini gitu ya, tentunya Dokter Ica juga harus belajar banyak, terutama ini Al-Quran nih, membaca huruf hijaiyah dari yang tidak tahu sama sekali gitu ya, hingga Dokter Ica udah khatam beberapa kali, khatam Al-Quran dan juga khatam terjemahan gitu ya. Nah itu proses belajarnya seperti apa dalam waktu yang bisa dibilang kan singkat gitu ya, dan juga motivasinya apa nih kira-kira? Silakan Dokter. Iya, terima kasih. Jadi benar-benar buta banget memang. Nah, alhamdulillah waktu saya waktu itu untuk perlindungan itu saya tinggal di pondok pesantren, dan di situ memang ada ustazah yang mengajari huruf hijaiyah. Itu saya di pesantren sekitar 3 bulan, kemudian untuk selanjutnya kan saya sudah tidak di situ lagi. Nah, itu dilanjutkan dengan pembinaan dari MCI itu, dan dari MCI itu ada di pondok pesantren juga ada metodenya yang sedikit berbeda dengan Iqra. Jadi sekarang banyak banget ya metode untuk bisa baca Quran dengan lebih cepat gitu nggak melalui Iqra 1 sampai 6 seperti itu gitu. Nah, termasuk juga kemudian saya di MCI itu ada metode Sakifah, itu 6 kali pertemuan sudah masuk Al-Quran gitu. Alhamdulillahnya saya dibimbing terus gitu secara private waktu itu oleh ustazah tadi yang membimbing saya syahadat. Kemudian dari situ ya memang belum makrosnya, kolkolahnya itu sebenarnya sih
ya lidahnya ini kan masih kaku banget gitu. Gitu. Terus biasa untuk satu ayat aja mungkin sampai diulang berapa kali gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah Bu Ustazahnya sabar gitu ya untuk segala cara lah dicoba gitu. Termasuk saya disuruh install aplikasi Al-Mukri yang seperti Murotal gitu ya. Jadi bisa ikutin panjangnya seberapa, kemudian berhentinya di mana, seperti itu dari situ. Dan motivasi saya nggak lain ya, karena memang kan kita saya baru berpindah dari yang sebelumnya ke sekarang ini, saya benar-benar nggak tahu apa-apa dan saya pengen tahu lebih banyak saat itu gitu ya. Apa sih sebenarnya, kenapa kok saya rasa Islam ini tuh beda gitu, saya cari-cari terus gitu kan. Jadi awalnya kalau waktu buta huruf saya bacanya terjemahannya gitu kan, kemudian sudah bisa baca alhamdulillah gitu. Dan sebenarnya sempat ragu juga sih gitu, karena kemampuan bahasa saya terus terang kurang gitu. Apalagi kalau bahasa Arab saya pikir benar-benar asing banget buat saya gitu. Cuman itu ternyata Allah benar-benar ya, janji Allah mudahkan gitu asal kita niat gitu ya gitu. Pikir juga udah tua apa bisa hafal gitu. Tapi ya udah gitu, karena kan banyak ya hadisnya janji Allah kalau yang bagi orang yang menghafalkan Quran gitu, dan Quran itu juga yang nanti akan memberi syafaat kepada kita gitu kan. Jadi ya udah, saya berusaha terus mengakrabkan diri bersahabat dengan Quran. Insya Allah ya. Terima kasih Dokter Ica. Speechless. Baiklah Dokter Ica, mungkin ini waktunya Bu Dokter untuk bisa men-sharingkan tentang keindahan Islam ya Bu Dokter. Dan untuk sistem mufakat, nanti barangkali ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung dituliskan melalui chat Zoom ya, atau boleh juga nanti chat private ke saya di Zoom ini juga. Nah, selanjutnya waktu kami berikan untuk Dokter Ica, waktu ya kurang lebih 20-25 menit, mudah-mudahan cukup ya Dokter Ica. Silakan. Iya, insya Allah. Makasih. Yang share screen dari saya Bu? Atau ya, dari kami. Oh, oke. Okay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya diberikan tema tentang ini ya. Saya mohon maaf nih, mungkin di sini banyak yang sudah lebih dalam gitu ilmu agamanya gitu. Kalau ini ya mungkin kalau ada salah saya mohon maaf, mohon koreksinya. Ini hanya dari sharing yang saya rasakan, saya lihat bagaimana Islam itu begitu indah gitu ya. Sampai tadi yang seperti Ibu bilang gitu ya, istilahnya ya apa yang ada di dunia ini ya sudah nggak ada artinya lagi gitu dibandingkan ketika kita bisa mendapat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Ya, mungkin berawal dari makna Islamnya sendiri ya. Yang saya tahu Islam itu kan artinya selamat gitu ya. Juga secara syariat artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Intinya di sini kan ya Islam. Kemudian selanjutnya, nah ini ayat-ayat favorit saya gitu ya, ketika saya menemukan ayat ini gitu, itu yang membuat saya semakin mantap sebenarnya dengan Islam ini gitu ya. Pertama dari Quran surat Al-Maidah ini dikatakan pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini ayatnya sebenarnya Al-Maidah ayat 3 ini panjang banget gitu ya, tapi di dalamnya itu terselip ini gitu. Kemudian sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk pada orang yang kau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia mengetahui, lebih mengetahui bahkan ya orang-orang yang mau menerima petunjuk, dari Al-Qasas ayat 56. Kemudian selanjutnya, nah di sini sebenarnya pesona keindahan Islam itu banyak banget gitu ya. Kalau diselami itu luas banget gitu ya, semakin dalam banget gitu. Nah tapi mungkin kalau bisa
diringkas untuk hari ini gitu, saya mungkin akan membahas sebagian dari itu, sekitar 8 mungkin ya. Nah, yang pertama adalah Islam agama yang diridhoi Allah. Nah, di Quran surat Ali Imran ayat 19 disebutkan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ya Islam gitu ya. Inna dina indallahi Islam. Gitu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam tidak sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi gitu. Quran surat Ali Imran ayat 85. Nah, sebenarnya dari 2 ayat ini aja menurut saya ini udah keindahan Islam yang sangat mendasar gitu ya. Sudah bisa membuat sudah cukup buat seseorang tuh untuk memilih untuk memeluk agama Islam ini gitu. Ya, selanjutnya kedua, Islam itu ternyata agamanya semua nabi dan rasul. Ini juga agak mengagetkan buat saya gitu. Masa sih gitu ya, waktu awal-awal gitu ya, bukankah banyak gitu ya agamanya gitu kan. Dan ternyata akarnya dari sini gitu. Agama Islam inilah yang sebenarnya didakwakan oleh seluruh nabi dan rasul kepada umatnya, dari rasul yang pertama hingga diutusnya penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, perbedaan yang ada dari risalah nabi dan rasul ini hanya pada sebenarnya hukum tata cara ibadahnya aja gitu, yang memang Allah sudah tetapkan berbeda sesuai zaman dan keadaan setiap umat pada masa itu gitu. Seperti contohnya misalnya kalau dulu tanah mungkin belum bisa dijadikan untuk bersuci ya, sekarang kan kita dalam keadaan tertentu boleh melakukan tayamum dengan menggunakan tanah. Selanjutnya, kalau masih belum percaya lagi, ternyata memang di ayat-ayat Quran gitu membuktikan gitu, bahwa di Quran surat Ali Imran ayat 67, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tapi dia adalah seorang yang lurus berpaling dari kesyirikan, lagi Muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah. Sekali-kali dia bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Kemudian Nabi Yusuf juga, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Masya Allah. Bahkan Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Masya Allah ya. Nabi Isa berarti memang juga membawa risalah Islam gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nah ini yang saya alami juga, Islam tuh benar-benar mengeluarkan manusia dari kegelapan ya, dari ketidakmengertian gitu ya, menuju cahaya gitu. Dikatakan Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Dari Al-Baqarah ayat 257. Kemudian dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya, nah slide selanjutnya. Nah, ternyata benang merahnya seperti ini. Memang awalnya itu manusia memang berada di atas Islam ya, mentauhidkan Allah gitu, dalam beribadah gitu. Kemudian umat manusia secara menyeluruh berada pada masa kejahiliahan, kesyirikan, kezaliman dan kerusakan, sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh yang pertama ya, alaihissalam, menyeru manusia pada tauhid. Demikian seterusnya Allah mengutus para rasul silih berganti hingga sampai kepada Nabi Muhammad yang diutus untuk kepada manusia keseluruhan. Nah, Islam ini mengeluarkan manusia dari kesyirikan ya, menuju cahaya tauhid, mengeluarkan manusia dari kegelapan maksiat menuju cahaya iman. Selanjutnya, ya, ini saya lihat juga Islam adalah agama fitrah gitu. Ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semua bayi itu terlahir di atas fitrah Islam gitu ya. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gitu. Ini saya dapat ini waktu di pondok pesantren ya, Umi Irena Handono waktu itu saya kaget gitu karena oh begitu Umi gitu. Saya nggak pernah ngira ada ini gitu. Kemudian Islam adalah agama yang manusia dilahirkan di atasnya
Inilah fitrah yang Allah tetapkan atas seluruh manusia. Oleh karena itu seluruh syariat Islam bisa diterima oleh akal sehat kita, oleh fitrah yang selamat gitu. Tidak pernah bertentangan dengan fitrah dan akal kita ya, dan jauh dari kontradiksi gitu. Makanya disebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 82, maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan Masya Allah ternyata kita tidak menemukan itu ya di dalam Al-Quran gitu. Selanjutnya, nah ini yang paling benar saya lihat betul gitu, bahwa Islam adalah agama ilmu ya. Benar-benar semuanya itu harus diperkokoh sama bukti yang kuat gitu. Kalaupun sudah ada hadisnya, kita masih lihat lagi lah. Hadisnya sahih kah, hasan, atau dhaif, seperti itu gitu. Ada tingkatannya lagi itu, Masya Allah. Nah, yang saya lihat gitu, ada lebih dari 70 ayat di dalam Al-Quran yang isinya tuh mengajak kita untuk berpikir, untuk belajar gitu. Ada kalimat, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, maka apakah kamu tidak memikirkannya, maka apakah kamu sekalian tidak mengerti, demikian itu diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Itu banyak sekali kan ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang isinya seperti itu. Jadi saya lihatnya kalau di Islam itu kita justru harus berpikir dulu baru beriman, bukan udah imanin aja gitu, pikirnya nggak usah atau nanti aja gitu, tapi justru pikirkan dulu gitu ya, renungkan dulu gitu. Nah, dari situ iman kita timbul gitu ya, didasari oleh dalil-dalil, bukti-bukti yang kuat gitu. Nah, iman yang didasari dalil-dalil yang jelas ini membuktikan bahwa memang Islam itu adalah syariat yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri gitu. Dan memang kita tahu ya di hadis riwayat Ibnu Majah bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, betul ya. Dan saya baru belajar lagi juga, ada kelas ya, sebenarnya mau belajar tentang ketauhidan lagi gitu, dan di awalnya itu materinya justru tentang pengagungan terhadap ilmu sendiri gitu. Dikatakan bahwa ketika hati kita itu penuh pengagungan terhadap ilmu, maka semakin itu pula ilmu itu bisa lebih mudah masuk ke dalam kita dan kita bisa lebih menerima ilmu tersebut gitu. Jadi begitu kita menghargai ilmu sendiri itu, maka insya Allah gitu kita akan bisa menjadikan itu ilmu yang bermanfaat buat diri kita juga buat orang lain. Kemudian ini yang tadi udah saya sampaikan ya. Selanjutnya, nah Islam ini adalah agama yang betul-betul dijaga ya dari perubahan gitu. Masya Allah gitu, terutama ya paling terlihat dari sumber hukum sendiri gitu, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Nah, seperti janji Allah ya di Quran surat Al-Hijrah ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terbukti tidak ada satu lafaz pun dari Al-Quran yang dapat diubah bahkan sejak 14 abad yang lalu gitu. Allah juga terus menjaga keberadaan generasi-generasi yang senantiasa mengikuti jejak dari Rasulullah dan para sahabatnya. Banyak hafiz-hafiz Quran ya yang kalaupun ada yang menyesatkan, banyak yang hafal gitu ya, pasti langsung tahu, mungkin langsung nengok gitu kalau yang udah hafiz ketika imam misalnya pun imam sholat lupa gitu bacaan sholat pun ada yang langsung membetulkan gitu. Masya Allah gitu ya, sebegitunya Allah menjaga gitu dari isi Al-Quran ini. Bahkan masih ditantang ya untuk membuat satu surat pendek semisal Al-Quran pun sampai hari ini belum ada yang bisa menyainginya dan membuatnya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah Islam itu merupakan agama yang mudah gitu. Saya agak gimana ya waktu mendapatkan statement ini tuh agama yang mudah gitu ya. Bagi saya yang bukan terlahir sebagai seorang muslim itu, saya pikir kayaknya banyak yang saya harus pelajarin gitu ya. Nggak mudah-mudah banget, tapi ternyata ini memang betul gitu ya, bahwa akidah Islam itu adalah akidah yang mudah sebenarnya, yang sederhana, karena memang sudah sesuai dengan fitrahnya penciptaan manusia. Kalau Allah konsepnya Tuhan ya seperti itu, konsepnya Allah ya seperti itu, nggak usah ditambahkan dikurangkan gitu ya. Siapa yang berpegang dengannya ya ia akan dapat semuanya itu dimudahkan oleh Allah gitu. Ternyata maksudnya seperti ini gitu ya. Dan demikian pula semua syariat
Islam, ada dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari akhlak-akhlak yang diajarkan dalam Islam, itu semuanya mudah gitu. Mindset kita adalah bahwa itu semuanya mudah dan akan dimudahkan oleh Allah gitu, dan akan mendatangkan maslahatan untuk atau kebaikan buat kita, nggak hanya di akhirat nanti, di dunia ini pun sudah kita rasakan tadi ya, banyak manfaat dari gerakan sholat yang bisa kita rasakan dalam tubuh kita. Kemudian kemarin saya ada baru share di channel YouTube itu manfaat bersiwak, Masya Allah itu ternyata manfaatnya untuk kesehatan gigi dan mulut kita tuh luar biasa banget gitu. Selanjutnya, nah ini kalau masih ragu benar Islam agama yang mudah. Dan ternyata memang janji Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi semua ini tujuannya yaitu agar semakin sempurnalah nikmat kita, supaya kita semakin bersih, supaya kita lebih banyak bersyukur gitu. Kemudian di Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Masya Allah ya, baiknya Allah buat kita. Kemudian ada juga di hadis surat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, sesungguhnya agama Islam ini mudah dan tidak ada seorang pun memperberat agama ini, melainkan ia akan dikalahkan. Saya lihatnya gini, waktu itu kalau misalnya saya tadinya benar-benar taunya waktu sholat ya seperti sholat wajib ya waktunya sudah ditentukan itu. Nah ada saatnya ketika waktu itu saya, anak-anak saya waktu di Ponpes sempat demam berdarah tiga-tiganya, dan itu kami berangkat itu sebelum zuhur dan sampai bisa dapat kamar itu menjelang maghrib gitu. Saya sempat gini, sementara kanan kiri tuh gendong anak gitu ya, yang lagi lemes banget demam berdarah, dan nggak bisa sholat berarti kan sampai udah mau maghrib itu. Sampai akhirnya itu anaknya Umi Irin, saya baru tahu kalau sholat tuh bisa di kodro ya, di jamak kayak gitu. Masya Allah ternyata ada ya solusinya untuk yang sedang ada uzur ya, sedang ada ini ternyata dimudahkan. Intinya apa sih sholat, dibilang gitu, untuk mengingat Allah kan, ya udah kita sholat dengan tadi dikasih tahu caranya seperti itu, kalau mau dijamak seperti itu. Kemudian juga kapan hari pernah nggak ada air, ya udah bisa tayamum seperti itu. Kemudian banyak hal yang memang dimudahkan gitu. Ketika saya lagi bayangin gimana ya kalau sampai orang yang sakit lutut dan sebagainya untuk bisa sholat, ternyata duduk pun boleh, berbaring pun sekalipun lagi sakit pun boleh. Itu benar-benar nggak sesulit yang terlihat gitu ya. Ternyata banyak solusi untuk kita tetap beribadah dan mengingat Allah seperti itu. Selanjutnya, nah ini terakhir, Islam adalah agama yang sempurna banget gitu ya, sampai udah berusaha mencari gitu ya, di mana ya ini komisnya. Nah ternyata, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, dari Quran surat An-Nahl ayat 89. Nah seseorang yang melihat Islam akan menyaksikan bahwa segala yang dibutuhkan oleh manusia itu ada di dalamnya gitu. Nggak ada satu perkara pun yang dibutuhkan oleh manusia selain hal itu ada pasti di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Nggak hanya hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan Allah, bahkan terhadap makhluk lain ya, dengan binatang, dengan jin, bahkan itu ada semua di situ. Nah, Islam adalah agama yang mengajari umatnya berbuat baik, ihsan gitu. Bahkan semua syariat Islam itu sebenarnya ya ihsan gitu ya. Tapi ya sekarang memang fitnahnya itu malah sepertinya Islam itu tidak seperti yang ini gitu. Islam itu sebenarnya rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin gitu. Nah, di sini saya mau share sedikit mungkin kepribadian seorang Islam tadi ya, berbuat baik ihsan, kepribadian seorang Muslim dari Risalah Hasan Al-Banna gitu. Kira-kira ada 10 di sini. Insya Allah kita semua belajar memperbaiki diri untuk memiliki kualitas kepribadian seorang Muslim seperti ini, yaitu yang memiliki akidah yang bersih, ibadah yang lurus, akhlak yang kokoh, mampu mencari penghidupan, kemudian wawasan yang luas. Nah, tadi mampu mencari penghidupan juga, Masya Allah, bukan buat diri kita sendiri ya, tapi juga supaya kita bisa lebih banyak lagi
berbagi dengan orang lain. Kemudian wawasan yang luas, fisik yang kuat, pejuang diri sendiri terhadap hawa nafsu ya. Kemudian urusan yang teratur, saya lihat Islam itu tertib ya, gitu. Sejak di Islam itu semuanya itu yang saya rasakan, apalagi waktu 3 bulan pertama di Ponpes itu, suasana itulah ketertiban gitu ya, memperhatikan waktu gitu. Kemudian juga kita selalu berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, dan penutupnya, kesimpulannya, kita perlu mensyukuri nikmat iman dan hidayah Islam ini dengan selalu berupaya terus-menerus, nggak pernah berhenti ya untuk berhijrah menuju yang baik, bukan untuk dianggap baik, tapi untuk mendapatkan kebaikan dari Allah yang Maha Baik. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga waktunya nggak kepanjangan Bu Ani. Agak ngebut. Ya, jazakillah khair Dokter Ica, Masya Allah, ini ilmunya dokter, ya Allah, 1,5 tahun bisa belajar sebegitu banyaknya nih Bu Dokter. Saya jadi pengen bertanya nih. Iya, silakan Bu. Gimana nih Bu Dokter, dalam waktu 1,5 tahun itu Bu Dokter bisa belajar ilmu sebanyak itu? Rasanya sih Bu, rasanya biasa aja, saya jalanin hari-harinya ya biasa aja, karena kan sama ya Bu, kita ASN gitu, kerjanya dari pagi sampai sore gitu kan. Kemudian malam itu, sore itu ke malam saya di rumah ada praktek kecil-kecilan gitu ya. Kalau ada pasien ya ini, kalau nggak ada pasien apa namanya ya, saya tadi misalnya baca buku ataupun menghafalkan Al-Quran seperti itu. Dan memang ada alhamdulillahnya sampai hari ini bimbingan itu tidak berhenti Bu gitu ya. Kemudian ada komunitas juga kan yang mualaf akhwat itu ada komunitas-komunitasnya, dan alhamdulillah itu yang bisa saling apa ya, support gitu ya, seperti mungkin kajian mufakat ini kan ya, jadi kita mau katamin Quran bareng-bareng gitu, jadi lebih semangat gitu. Kalau apa belajar itu biasanya tadi saya masih orang zaman dulu yang dicatat, kemudian kalau bisa sambil dengar gitu. Saya ikutin kelas-kelas yang sekarang kan online itu, saya nggak bisa kalau cuman ada rekaman suara gitu, harus sambil dicatat kayak gitu. Kemudian tadi ya ikatlah ilmu dengan mencatat kan, kemudian men-sharingkannya gitu. Saya juga suka itu, ada akun Instagram cuman buat itu aja sebenarnya, buat nyatet buat diri sendiri, sama juga untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Oke. Baik, Sista Mufakat, tadi Dokter Ica sudah memaparkan materi beliau. Nah, berikutnya ini kami buka sesi untuk tanya jawab. Namun sebelumnya mohon izin ya, dari tadi malam juga sudah ada beberapa yang chat WA pribadi ke saya gitu ya, nitip untuk disampaikan pertanyaan gitu. Nah ini mohon perkenannya, mungkin saya boleh mendahulukan. Mana nih saya dahulukan nih. Kebetulan mungkin saya ambil dulu yang tadi malam dulu ya. Ada beberapa sih, tapi nanti kita juga prioritaskan untuk yang sudah hadir juga di sini. Mungkin yang pertama dulu nih, Dokter Ica, ini pertanyaannya yang tadi malam itu sudah saya catat. Dalam keseharian tentunya banyak mengalami perubahan dalam kebiasaan. Penyesuaiannya butuh waktu berapa lama gitu ya. Kemudian bagaimana proses perubahan itu dialami, apakah ada kesulitan gitu ya, dan apa sampai sekarang apa masih istiqomah dilakukan gitu. Itu pertanyaannya seperti itu, saya bacakan apa adanya Bu Dokter. Ya, boleh. Silakan. Langsung dijawab dulu Bu? Atau ya, gimana? boleh. Ya, oke. Ya.
Iya, alhamdulillah ya. Jadi saya juga nggak pernah mengira kalau apa namanya waktu proses itu saya dibawanya oleh lawyer itu ke pondok pesantren itu mungkin jalan Allah juga ya Bu. Saya bukan ada di dalamnya kos-kosan gitu, apa kontrakan sendirian melo gitu. Tapi alhamdulillah ada di sebuah pondok pesantren yang benar-benar itu di situ benar-benar mengubah kebiasaan saya gitu. Ada saya pernah cerita itu adab-adabnya itu yang baru saya tahu tentang muslimah gitu, seorang muslim tuh gimana gitu, yang masuk kamar mandi itu ada doanya dulu, terus langkahnya harus kaki kiri, kemudian kalau keluar kamar mandi kanan, sebaliknya saya mau masuk musola kebalik, masuknya harus kaki kanan, keluarnya kaki kiri, hal-hal seperti itu sih yang kemudian makan, minum gitu, bahkan lagi nyicipin masakan itu kan harus duduk dulu, ternyata saya biasanya langsung berdiri aja gitu depan kompor atau dari dispenser langsung ambil minum glek-glek gitu, ternyata Masya Allah itu di situ benar-benar saya merasakan perubahan yang drastis di situ, bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah, diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa gitu ya. Kemudian juga saya itu saat masuk ke pesantren itu dalam keadaan nggak berjilbab. Jadi dan di dalam juga nggak ada yang bilang sekarang kamu harus pakai jilbab gitu ya. Itu enggak gitu sebenarnya. Benar-benar nggak dipaksa seperti itu, tapi memang alhamdulillah seminggu berjalan di situ suatu saya lupa ya antara pagi atau sore ya, saya keluar dari kamar saya dan anak-anak itu saya sudah pakai kerudung, dan terus terang memang Umi Iren dan teman-teman santri yang ada di Ponpes itu terharu gitu ya, Masya Allah gitu. Dan dari hari itu ya saya udah nggak memikirkan lagi, nggak mikir nanti gimana kalau panas, gimana nanti kalau rambutnya rontok dan sebagainya, itu nggak ada sih, karena memang ya sudah ini perintahnya Allah, ya ini yang sudah harus kita lakukan gitu, nggak boleh tawar-tawar gitu. Kemudian kalau soal yang makanan gitu ya, memang alhamdulillahnya dari dulu pun kurang suka ya dengan yang haram itu gitu, dan nggak bisa gitu kayak minum yang beralkohol itu tidak saya pahit gitu. Dan alhamdulillah juga memang saya kurang gaul juga mungkin ya Bu, jadi nggak terlalu ngerasa gimana sih, maksudnya nggak ada yang terlalu dirindukan untuk soal itu gitu, tapi memang adab-adab itu yang paling berasa berbeda sih penyesuaiannya gitu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Dokter Ica. Saya undang ini ada yang sudah bertanya juga melalui room chat. Bu Indrajati Martini mau menyampaikan langsung, mungkin Bu Indrajati Martini. Baik, terima kasih. Siapa nih MC-nya? Saya belum tahu. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Ica dan teman-teman sekalian. Sebelum mengikuti mufakat ini, saya juga sudah pernah menonton ya YouTube-nya Dokter Ica pada waktu ditanya tentang proses mu'alafnya ini, sehingga saya juga semangat ikut ini mufakat ini. Begini Dokter Ica, saya bertanya berdasarkan keprihatinan saya, karena ada beberapa saudara saya, kerabat saya itu yang justru murtad dari agama Islam keluar gitu loh. Dan saya berharap bahwa kalau mereka itu mau belajar seperti Dokter Ica gitu, bukan murtad sih, artinya ajaran agamanya tidak kuat dari orang tuanya ya, jadi dibebaskan untuk memilih gitu, jadi memilihnya yang bukan Islam. Nah, tapi seperti saya juga waktu kecil itu, saya juga orang tua tidak kuat dalam agama, jadi saya disekolahkan di sekolah Kristen SD, SMP. Nah, tapi waktu itu saya sempat mengagumi ya, sekolah-sekolah Kristen itu kan konsep disiplinnya sangat bagus gitu. Kemudian kita lihat fasilitas-fasilitas sekolah Kristen, rumah sakit Kristen gitu kan bersih gitu ya, bagus-bagus. Nah, ini kalau menurut Dokter Ica yang dulu pernah beragama sebelum Islam gitu, kira-kira ini apakah memang ada ya
saya tidak menyebut kelebihan ya, tapi ada sesuatu yang belum kita ketahui ya dari konsep itu, sehingga kita melihat bahwa fasilitas-fasilitas kita yang muslim ini kalah dari sisi kebersihan atau kedisiplinannya. Nah, mungkin ada hal-hal yang justru Dokter Ica dulu yang menganut agama sebelum muslim itu bisa men-share kepada kami apa sih, ada konsep apa sih yang mereka pegang sehingga mereka bisa memanage secara administrasi maupun tata kelolanya yang lain lah, fasilitas-fasilitas itu lebih bagus gitu dari sisi kebersihan maupun kedisiplinannya. Itu saja Dokter Ica, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang sih, karena saya sudah sebagai muslim sekarang sebenarnya nggak punya kapasitas jawab itu lagi dari sisi sana ya. Cuman mungkin harusnya sih ya, kalau dipraktekkan seperti tadi, justru yang benar-benar menjunjung tinggi menurut saya kebersihan, kesehatan, itu sebenarnya justru sudah teladan kita Rasulullah itu udah paling benar sebenarnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang dulu itu saya terus terang mungkin harus ditanya ke orang yang bersangkutan lagi gitu, balik lagi mohon maaf gitu, karena saya khawatir juga saya yang salah nanti jawabnya gitu kan, gitu karena posisinya saya udah bukan di situ lagi gitu. Ya. Saya paham Dokter Ica. Ya. Saya mungkin ya memang akhirnya kembali kepada kesadaran kita ya, bahwa agama kita tuh sudah menuntun untuk kedisiplinan dan kebersihan itu. Tinggal bagaimana kita menerapkannya. Baik Dokter Ica, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Indrajati. Iya, sama-sama. Baik, Dokter Ica, ini masih ada juga pertanyaan yang masuk ke saya. Assalamualaikum Bu Dokter, kalau boleh berikan contohnya bagaimana dokter mentadaburi Al-Quran. Oke, ya kalau mentadabur Al-Quran sebenarnya awal-awal itu saya karena memang belum bisa ya untuk seperti mentafsirkan atau gimana, saya memang ada buku-buku, beberapa buku-buku tadabur Quran, tadabur juz amma seperti itu yang saya pelajari gitu ya. Jadi kalau pada subuh yang agak enak itu memang pada subuh, pada isya itu ya agak panjang waktunya. Nah itu untuk tadabbur Quran tadinya saya masih pakai buku ya, istilahnya bukunya orang gitu ya, bahkan tafsir Ibnu Katsir itu pakai dari situ. Kemudian alhamdulillah ada yang memberikan saya wakaf Quran juga, Qurannya tuh agak tebal, ternyata isinya itu ada sebelah kanan itu bahasa Arab, ada transliterasi Latinnya, ada terjemahan perkatanya, sebelah kiri itu terjemahan bahasa Indonesia paragraf gitu lengkap, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada hadis yang terkait dari masing-masing ayat itu. Jadi Masya Allah itu memang nggak bisa dibawa kemana-mana karena agak besar ya gitu, tapi enak banget buat belajar gitu. Dan kemudian baru belakangan ini oleh pembina saya di Mu'alaf tadi Bunda Sri, itu beliau ada guidance-nya ya, formatnya gitu, ketika kita hari ini tanggal sekian kita membaca ayat mana, misalnya sebagai contoh mungkin Quran surat Al-Hasr ya, ayat yang Quran surat 59 ayat 18 sampai 19 itu kan saya baca, kemudian dari situ saya ambil menurut saya gitu, menurut saya itu isinya apa? Oh, isinya itu adalah orang beriman itu adalah orang yang orientasinya pada akhirat gitu. Kemudian di ayat 19-nya sebaliknya orang yang musyrik ya, kalau misalnya saya lupa, adalah orang yang lupa itu adalah orang yang lupa pada Allah, dan orang yang fasik, orang yang lupa pada Allah dan lupa pada dirinya sendiri, seperti itu. Kayak itu saya tulis gitu. Nah kemudian sama Bunda juga disuruh tulis di bawahnya apa yang masih harus saya perbaiki dan apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Itu
tiap itu dicatat gitu dan dilaporkan juga gitu. Dan dari situ emang benar-benar melatih ya, mengasah kita untuk nggak sekedar baca aja gitu, tapi memang kalau kita, makanya kenapa ya ayat-ayat Al-Quran itu kan turunnya kan sedikit-sedikit ya, nggak langsung, kenapa nggak langsung satu kitab gitu. Ternyata kan memang itu ya, supaya per ayat itu benar-benar kita bisa renungkan dulu, kemudian kita pahami dulu, kemudian alhamdulillah bisa kita amalkan gitu ya, dan bisa kita syiarkan lagi gitu kepada orang lain. Itu sih manfaat dari tadabbur Quran gitu. Dan kalau kita menikmati itu, masya Allah, kita pasti makin semangat untuk baca Quran, untuk mengatamkan Quran gitu, karena kita tahu artinya gitu. Bahkan waktu kita sholat gitu ya, yang mungkin jarang dipakai tuh Quran surat Al-Lahab ya, Al-Lahab gitu, itu masya Allah kalau kita baca itu asbabun nuzulnya, ceritanya itu tetap berarti gitu ya, tetap kita bisa ambil pelajaran dari itu, dari istri Abu Lahab juga itu. Terima kasih. Semoga menjawab. Ya, mudah-mudahan Ya. insya Allah ya sudah bisa menjawab. Mohon izin masih bisa satu lagi ya. Silakan. Dokter. Ini satu pertanyaan, tapi saya gabung ini kayaknya dua tapi mirip gitu Bu Dokter. Mirip ya. Ya. Assalamualaikum, saya melihat semangat yang kuat pada diri dokter untuk belajar tentang Islam dan menjalankan perintah-perintahnya. Bagaimana menjaga giroh agar tetap terus semangat, apakah tidak ada masa dokter mengalami futur? Kemudian satu lagi, kita mendekat ke Allah itu saat sempit biasanya, ketika lapang sering terlupa atau terlena. Bagaimana menjaga supaya saat lapang itu tetap dekat ke Allah, sedekat ketika masih sempit gitu. Iya betul. Iya, betul banget. Makanya ini mungkin cara Allah ya. Ya, saya kenapa kemarin sempat jadi ramai juga, saya akhirnya berpikir ke sana gitu ya. Kalau mungkin kita di pemerintahan tahu waskat ya, pengawasan lekat gitu. Nah, ini benar-benar mungkin maksud Allah seperti ini gini, karena memang sejak yang ramai saat itu gitu ya, itu setiap saya kemana itu walaupun pakai masker nih ya, ada yang tak tahu mengenali gitu, Dokter Karissa ya, kayak gitu di supermarket seperti itu gitu, di kasir, di mana lagi nyebrang di jalanan balai kota itu, nyebrang jalan itu ada yang ngeliatin Dokter Karissa ya gitu. Jadi sepertinya ya, mungkin kalau malaikat kita nggak bisa melihat gitu ya, mencatat yang baik dan jahat yang kita lakukan, nah ternyata Allah taruh orang-orang itu, dan mungkin tujuannya seperti itu untuk ya tadi untuk mengingatkan kita bahwa kita memang selalu sebenarnya diawasi gitu ya, dan terlebih oleh Allah sendiri gitu. Dan memang jujur saya akuin itu, waktu pertama saya kaget tentang yang tiba-tiba jadi ramai itu, saya sempat awalnya tuh saya baca komen-komen orang gitu ya, banyak respon positif gitu, sampai akhirnya kok tadi saya baru belajar lagi, ternyata kita bisa jadi ujub, kita bisa jadi futur iman gitu ya, jadi kufur seperti itu, dan jadi itu malah nggak bagus gitu ya. Sampai akhirnya saya setiap sudah share atau sudah tayang, ya udah cuma sekilas lihat, udah dibilang udah responnya positif gitu ya, itu malah saya sudah tutup gitu. Tapi justru yang mungkin memberikan kritik, yang saran seperti itu, yang justru yang membangun saya sih, yang memacu saya untuk belajar lebih lagi seperti itu. Caranya untuk tetap istiqomah, salah satunya tadi, gimana kita selalu merasa haus untuk menuntut ilmu tadi. Jadi ketika kita tahu gitu, kenapa sih kita harus bersahabat dengan Quran? Karena keutamaan membaca Quran tuh banyak banget ternyata gitu ya. Kemudian kenapa sih kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasul? Ternyata juga pahalanya besar sekali gitu ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Dan itu yang membuat kita ketika kita rasa malas seperti itu, saya nggak mau kehilangan inilah gitu. Itu sih yang itu. Dan memang nggak memungkiri ya, misalnya nanti satu saat itu terjadi, ya saya pernah dengar sih, paling enggak fardunya jangan kita tinggal gitu ya, namanya manusiawi lah mungkin kalau seperti itu, fardunya lah gitu. Zuhur misalnya memang kita lapang, luang gitu, kita bisa sholat
sunnahnya sebelum dan sesudah 4 rakaat. Alhamdulillah. Kalau memang pun kita lagi nggak semangat gitu atau gimana, minimal ya tetap sholat fardunya jangan ditinggal, kalau bisa cepat tetap di awal waktu, seperti itu sih. Memang ibadah itu awalnya memang kita dipaksa ya gitu, tapi mendingan kita dipaksa gitu, nanti kita dapat meraih surganya Allah daripada kita nggak dipaksa tapi nanti malah masuk neraka. Kan ada hadisnya itu ya, tidak akan demi kemuliaanku tidak akan dikumpulkan 2 rasa aman dan 2 rasa takut bersamaan. Itu yang saya pegang gitu ya. Kalau saya ngerasa aman di dunia ini gitu, nah nanti saya akan jadi orang yang paling takut waktu di akhirat gitu. Sebaliknya kalau kita di dunia ini selalu takut ya, takut ini nggak meraih ridho Allah, takut ini saya jadi ujub, takut ini saya nanti bisa segala macam ya, jatuh dalam segala dosa-dosa yang nggak baik, yang mungkin kecil nggak kelihatan, jadi ria dan sebagainya gitu. Itu insya Allah nanti kita jadi orang yang merasa aman di akhirat gitu. Itu yang sering terngiang di saya gitu. Kalau lagi misalnya ngantuk sekali atau gimana gitu ya, padahal udah dibangunin sama Allah ya, istilahnya jam 2, jam 3 gitu kan. Itu gini, saya langsung ingat lagi, Masya Allah, aku beruntung loh dibangunin. Kan mungkin ada orang yang nggak dibangunkan gitu ya. Jadi ya udah, sebenarnya sih kadang godaan itu hanya sampai kita sebelum wudhu. Ketika wudhu sebenarnya semua ikatan, bisikan syaitan kan sebenarnya udah hilang ya, udah lepas gitu ya. Cuman untuk mengalahkan sampai kita berwudu aja, dari bangkit ke wudu itu gitu ya. Dan itu Masya Allah sebenarnya bukan Allah yang membutuhkan semua ibadah kita kan ya gitu. Dan ibadah itu bukan yang memberatkan, justru itu yang akan meringankan semua urusan kita di dunia juga, nanti jadi insya Allah jadi bekal terbaik kita di akhirat gitu sih. Itu yang sering motivasi saya gitu. Udah memang hidup ini bukan buat senang-senang, bukan buat santai-santai gitu. Hidup ini memang tempatnya ujian, tempatnya kita berjuang gitu ya. Kalau mau istirahat bukan di sini tempatnya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali sharing session kita siang ini gitu ya. Berikutnya kami mohon perkenan ya, Dr. Ica bisa memberikan closing statement-nya. Padahal sebenarnya sih pengen banget masih terus. Gak apa-apa, lanjut di WA bisa. Iya, siap. Yang Japri boleh. Silakan Dr. Ica untuk closing statement-nya. Ya, mungkin saya share aja gitu, yang hari-hari ini saya baru belajar bahwa memang hidup kita ini bukan hidup untuk diri sendiri dan buat keluarga kita aja gitu. Kita harus berpikir bahwa kita sebenarnya diciptakan hidup untuk lebih besar dari itu, yaitu hidup kita untuk Allah, kita persembahkan untuk Rasulullah, juga untuk umat gitu ya, dimanapun berada gitu. Saya terinspirasi juga dari caption dari salah satu akun di Instagram gitu, bahwa jangan kita membatasi diri dari memperbaiki kualitas gitu ya. Masih tersambung dengan hijrah tadi ya, apa yang mungkin kita anggap maksimal hari ini gitu, sebenarnya itu masih relatif gitu. Sebenarnya mungkin masih ada bisa kita di-push lagi gitu ya. Kalau di pemerintah mungkin inovasi ya, kita nggak berhenti inovasi dan hari esok harus terus lebih baik gitu. Kemudian selama usia masih berjalan, menghitung argo amal kita nih, kalau diibaratkan seperti itu, selama itu pula kita harus mengelaborasi diri untuk meningkatkan kualitas. Bukan hanya buat bukan buat diri kita sendiri nih, untuk semakin kita hebat dan sebagainya, tapi lebih besar dari itu, yaitu untuk kepentingan umat gitu. Dan ada statement yang bagus juga gitu, ini dalam banget, untung rugi hidupmu hendaklah diukur dari untung ruginya Islam. Apakah kita bisa seperti itu gitu ya? Untung ruginya hidup kita bukan dari apakah kita dapat penghasilan yang besar, apakah kita punya anak-anak yang hebat seperti itu, tapi adalah diukur dari untung ruginya Islam. Insya Allah. Jazakillah khair Dr. Ica atas sharingnya. Saya doakan semoga Dr. Ica senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemuliaan gitu ya. Dan saya juga berharap pada kesempatan berikutnya kita masih bisa berkolaborasi kembali ya Bu Dokter ya. Amin, dan insya Allah. Semoga ya dari acara hari ini Sista Mufakat banyak mendapatkan motivasi. Utamanya justru adalah menjadi tergerak ya untuk lebih memperbaiki ibadah-ibadahnya
saling berlomba untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu milik Allah dan jangan kita ragu untuk menerimanya. Kesalahan datangnya dari diri saya dan saya mohon ampunan pada Allah, astagfirullahaladzim, serta memohon maaf pada sistem mufakat semua atas kekurangannya. Saya tutup terlebih dahulu ya. Saya tutup dengan quotes yang sangat memotivasi juga saya ambil dari punya Mbak Dewi Nur Aisyah. Beliau juga seorang muslimah yang sangat inspiratif dan kita pernah hadirkan beliau pada saat launching mufakat 2 tahun yang lalu, tepat di momen Muharram juga, momen tahun baru Hijriah juga. Semoga Allah merahmati beliau. Saya bacakan quotes-nya yang sangat memotivasi. Surga itu mahal. Kalau mau mengincar surga, perjuangan harus maksimal. Jangan sampai kalah dengan kemalasan, jangan sampai kalah dengan kebosanan, jangan sampai kalah dengan kepenatan. Karena surga itu Allah janjikan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan dalam kondisi maksimal. Ini relevan banget ya dengan apa yang disampaikan sharing Bu Dokter tadi gitu ya. Ya Allah, semoga Allah tetapkan iman Islam kita hingga akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Seorang wanita dalam balutan busana muslimah sungguh sangat memikat. Nantikan kajian bulanan berikutnya di Mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.